Halo, selamat sore. Wow, hari ini kita kembali menyapa Sepeta People yang sedang melihat video kita kali ini ya. Tentunya kembali lagi bersama aku, Thomas ya. Kita akan bahas salah satu event yang akan berlangsung di area Batu Daya Spektakuler. Tentunya nanti kita juga kenalin langsung sama narasumber kita yang sudah ada di sini. Tentunya hari ini kita akan kupas lebih seru tentang event-event yang ada di Batu Daya Spektakuler. Sekali lagi, aku menyapa teman-teman Spekta People semuanya kembali ya. Selamat datang di Spektak Batu Daya Spektakuler. Wow, tentunya kira-kira nih ya, ada apa sih di Batu Daya Spektakuler pada tanggal 4 Oktober 2025? Jadi, di tanggal 4 Oktober 2025, Spekta People bisa melihat sebuah gebiar seni dari Sanggar Prameswari dalam bidang seni tari ya, yang mana ini merupakan anniversary-nya yang kedua. Dan tentunya seru banget ya, BNS Batu Daya Spektakuler menjadi tuan rumahnya, menjadi tempat adanya event yang satu ini. Karena ini kita akan kupas secara mendalam, tapi kenalan dulu dong dengan narasumbernya yang wow ya, udah pakai hitam-hitam, aku aja yang pakai merah di sini ya, tapi nggak apa-apa, ini baju minjem tadi ya, tapi aman ya. Oke, kita kenalan dulu, ini yang pertama dengan Kak siapa? Oke, halo, aku Kak Tasya. Wah, ada Kak Tasya di sini. Kemudian Halo, aku Kak Putri. Kak Putri. Lalu yang terakhir Halo, aku Kakak Tia. Kakak Tia. Kira-kira kakak-kakak bertiga ini tergabung dalam apa nih? Baik, kami tergabung dalam Sanggar Tari Prameswari. Wow, Sanggar Tari Prameswari ya. Jadi nanti buat teman-teman yang mau cari tahu seperti apa Sanggar Tari Prameswari bisa lihat aja ya. Mungkin ada YouTube channelnya, ada TikToknya gitu ada ya? Ada. Ada. Langsung aja deh, kita akan bahas semua hal yang akan terjadi pada tanggal 4 nanti ya, dengan event bersama dengan teman-teman dari Sanggar Prameswari. Karena tentunya hari ini udah aku siapin. Dadang! Ini banyak banget pertanyaannya ya. Udah disediain sebanyak ini, kira-kira apakah Sanggar Prameswari bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Langsung saja kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Ini umum aja tentang acara yang akan berlangsung tanggal 4 nanti ya. Pertanyaannya, bisa diceritakan kenapa mengambil latar tema dengan judul Widya Aguna Saswahita? Boleh, siapa nih? Oke, jadi tema yang kami ambil itu kan Widya Aguna Saswahita. Nah, itu tuh kita ambil dari bahasa Sanskerta yang berarti ilmu yang berguna. Jadi anak-anak di sini yang sudah belajar tari, sudah latihan rutin selama ini, kami harap ilmu yang mereka dapatkan itu nantinya bermanfaat seterusnya, seperti itu. Oke, jadi diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah ilmu yang bermanfaat. Ngomongin soal latihan teman-teman atau adik-adiknya, ini kalau misalnya mau gebiar kayak gini, biasanya latihannya berapa lama? Sebelum diadakan gebiar itu kita latihan rutin itu setiap minggu pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk persiapannya gebiar sendiri ini kurang lebih selama 3 bulan. 3 bulan ya, Spekta People ya. Jadi untuk menampilkan sebuah mahakarya, apalagi sebuah seni tari, itu harus berlangsung selama 3 bulan. Oke, Spektakuler People ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tujuan diadakannya gebiar ini apa? Tujuannya? Baik, untuk tujuan sendiri itu karena siswa-siswa di sini kan sudah latihan rutin selama setiap minggu, kemudian sudah banyak tarian yang mereka pelajari seperti itu ya. Kemudian mereka juga sudah melakukan uji pentas, kemudian uji individu dan tiap kelompok. Nah, kami mengadakan gebiar ini sebagai apresiasi pada siswa-siswa yang sudah belajar. Jadi mereka bisa termotivasi lagi untuk latihan, tidak malas-malasan seperti itu. Dengerin ya, tidak boleh bermalas-malasan ya. Ini aja teman-teman aja latihannya udah 3 bulan loh ya, buat satu karya yang luar biasa. Ini kalau mau aku tanya lagi ya, ini kira-kira dari Sanggar Prameswari untuk adik-adiknya ini, teman-temannya kira-kira udah ada berapa siswa di Sanggar Prameswari? Oh, Kandi dulu yang jawab ya. Oke, boleh. Baik, kami dari Sanggar Tari Prameswari itu sebenarnya untuk anak-anak sendiri itu yang akan tampil nanti ada 60 anak. Tapi ada beberapa anak yang mungkin tidak bisa ikut tampil karena memang ada berbagai keperluan. Nah, untuk ini, untuk anggotanya ini semuanya total 60, sama yang nggak masuk itu yang nggak ikut 10, sama yang kita yang besar yang biasanya juga ikut tampil itu ada sekitar 20 anak.
Berarti Berapa ayo? sekitar 80, 90-an. 90-an iya. 90 siswa ya. Wow, luar biasa ya. Nampaknya ini akan bertambah lagi ya. Kita doain Insyaallah. aja, Iya. kita doain aja. Oke, next pertanyaannya. Mengapa dipilih tanggal 4 Oktober 2025 dan mengapa memilih area Food Oke. Garden Batunes Spektakuler Kan? buat ajang gebiar seninya? Baik, aku jawab lagi. Jadi, kenapa tanggal 4 Oktober itu karena hari jadi Sanggar Tari Prameswari sendiri. Kemudian kenapa kita pilih dari Food Garden-nya BNS karena tempatnya cukup luas, karena juga kita siswanya juga banyak, terus megah juga, terus keren sih, fasilitasnya juga lengkap. Kemudian karena nantinya banyak pengunjung yang di sini, jadi gebiar kita disaksikan tidak hanya oleh orang tua wali saja, jadi pengunjung-pengunjung juga bisa melihat gebiar kami. Wow, 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 wow. Aku langsung besar kepala loh ya, dibilang keren ya, luas banget ya. Jadi buat Spekta People yang ingin tahu ya area yang mau dipakai buat teman-teman dari Sanggar Prameswari ini untuk uji pentas, langsung aja datang ke area Food Garden ya, biar tahu seluas dan semegah apa ya panggung hiburan kami. Satu-satunya panggung terbesar yang ada di BNS ada di Food Garden-nya. Oke ya. Tadi udah dijawab pertanyaannya. Next lagi ya. Karena hari ini uji pentas seninya ada berbagai macam jenis tari ya, ada banyak tarian dan tentunya tariannya ini udah dilatih selama 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi pertanyaannya, ada 11 tarian yang ditampilkan. Jadi kenapa harus memilih tarian-tarian ini atau memang ini pilihan dari masing-masing kelompoknya? Oke, baik untuk yang ini saya yang menjawab ya Mas. Jadi untuk tariannya sebenarnya yang ditampilkan ada kurang lebih 15. Jadi ada beberapa tarian yang memang sudah ada, tapi ada beberapa tarian yang memang kami garap sendiri. Dari pihak Sanggar membuat musik sendiri, membuat gerakan sendiri untuk persiapan gebiar ini. Kemudian kenapa kami memilih tarian itu? Karena kami kategorikan sesuai kemampuan anak. Misalnya anak TK, anak kelas 1 itu kan kemampuannya beda dengan yang anak kelas 6 sama yang SMP. Jadi kami memilih untuk tarian yang kategori A itu yang anak kelas TK, PAUD, kemudian kelas 1 itu tarian yang sedikit lebih mudah. Nanti untuk yang misalnya di SMP itu yang lebih sulit seperti itu. Oke, jadi ini pembagian kelasnya sesuai tingkatan umur atau tingkatan sekolahnya? Lebih ke umur. Umur ya? Iya, lebih Jadi ke umur usia SD nanti sendiri, Iya, usia benar. untuk SMP sendiri, Iya. yang dewasa nanti sendiri gitu ya. Oke, jadi ada 11 tarian dari kategori yang adiknya SD sampai Dari TK, oh dari TK ya? TK. TK sampai ke SMP. hari ini kita nanti biasanya sama yang SMP. Iya, sampai SMP. Wow, jadi ada 11 tarian nih Spekta People ya yang akan kita tunjukkan ya di pertunjukan di sini nanti. Jadi buat para Spekta People semuanya yang mau join ke sini mau nonton langsung aja area Food Garden kita buka gratis untuk bisa menyaksikan pertunjukan dari Sanggar Prameswari ya. Oke, next kita tanya lagi ya buat teman-teman dari Sanggar Prameswari ya. Ini bisa diperkenalkan nggak sih secara singkat ya perjalanan Sanggar Prameswari mulai dari dibangunnya, kemudian mulai berkembang itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Oke, baik. Sebenarnya kami membuka Sanggar Tari Prameswari ini awalnya hanya untuk kita yang besar-besar ya Mas ya. Tetapi kita juga memilih karena kami domisilinya ada di Desa Punten khususnya, itu beberapa anak itu juga tertarik ikut kelas tari. Jadi kami inisiatif membuka kelas tari dan alhamdulillahnya di tahun ini itu peminatnya sangat luar biasa menurut kami karena sudah hampir dari 50 anak yang ikut. Itu pencapaian yang sangat luar biasa menurut kami. Kemudian dari Sanggar Tari ini kami ingin menjadi fasilitas atau memberikan wadah untuk anak-anak yang mempunyai bakat nari. Jadi bisa aku mau ikut nari di mana ya yang ada di Batu, yang sekiranya ada di Desa Punten, yang wilayahnya lebih dekat. Nah, itu kami memberikan wadah untuk mereka yang mempunyai bakat tari agar bisa lebih paham, lebih memahami beberapa jenis tarian khususnya di tarian tradisional. Oke, jadi yang diambil ini tradisional dance atau memang ada kayak kontemporer yang di mix atau gimana? Untuk sementara ini kami lebih banyak ke tradisionalnya. Tradisional ya. Jadi buat Spekta People mungkin area Kota Batu ya, mungkin daerah-daerah Punten ya, bisa langsung aja deh kalau mau coba berlatih ya, menari ya, belajar menari, bisa langsung aja datang ke area Sanggar Prameswari ya. Boleh. Nah, oke kali ini kita tanya lagi dong buat kakak-kakaknya yang di sini ya. Bagaimana cara masyarakat yang ingin belajar menari ini bisa bergabung dengan sanggarnya? Apakah ada administrasi khusus kah atau memang langsung aja datang kemudian nanya atau gimana? Bisa dijawab dulu. Oke, ganti lagi. Gantian lagi ya.
Jadi kalau untuk apa namanya mau ikut gabung sama sanggar kita itu sebenarnya bisa lewat DM sosial media kita. Kita ada TikToknya, sama kita ada Instagramnya. Nanti bisa di CP aja di situ sih sebenarnya. Langsung jadi ada Iya, kontak langsung personnya aja, sendiri ya, ya ada untuk kontak bisa person gabung ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja join ke sana. Kalau nggak hubungi dulu ya, di-callin dulu ya. Takutnya udah tahu jauh-jauh ke sana, mbaknya nggak ada, lagi jalan-jalan. Misal ya, kayak gitu. Nah, ini pertanyaanku nih Mbak. Kan ini kebanyakan kan anak-anaknya usianya SD, SMP. Ini kalau misalnya mereka waktu belajar untuk tarinya yang 3 bulan ini, jadwalnya jam berapa kira-kira? Pulang sekolah kah? Atau mungkin ada hari-hari khusus, misal Minggu, yang Sabtu, yang weekend kan mereka libur gitu Iya. misalnya. Untuk jadwalnya sendiri mengikuti yang ini ya, seperti biasanya kita latihan di sanggar. Jadi untuk jamnya di harinya di hari Sabtu sama hari Minggu. Untuk hari Sabtu sama Minggu kan weekend ya, jadinya mereka free gitu. Jadi untuk jamnya sebenarnya kondisional, bisa apa? Siang atau sore gitu. Kondisional aja Oh jadi sebenarnya. siang sampai sore, tapi maksudnya nggak tahu ya, maksudnya nanti yang datang Iya. pertama ternyata yang kelas ini dulu, Iya. kita latihan Iya. ini dulu. Nanti setelah ini Iya, dewasa, dikategorikan pakai gitu. kondisional waktunya Iya, aja. kondisional waktunya Kita aja. diambilnya nih latihannya di Di hari weekend Sabtu ya, sama Sabtu Minggu, sama ya. Minggu ya. Jadi nggak akan ini mengganggu jadwal aktivitas ya. Aktivitasnya Berarti sekolah kalau nggak dibilang bakal persiapannya 3 bulan ya. Persiapannya 3 bulan ini kayaknya nggak sampai 3 bulan ya hitungannya ya. Soalnya Iya. 1 bulan cuma diambil 2 hari 2 hari 2 Iya, hari kan 2 ya. hari. Wah, jadi ini gujo banget nampaknya ya. Harus bener-bener kita lihat ya, sekeren apa sih Sanggar Prameswari nanti Iya. saat uji seninya di sini ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Ini seputar event ini dulu ya Mbak ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan ini Mbak? Mungkin mulai dari menghubungi mungkin ada vendor lain, atau mungkin buat menghubungi orang tua walinya, mempersiapkan kostumnya seperti itu. Kira-kira butuh berapa lama untuk event ini bisa berjalan? Sekitarnya berapa hari atau minggu mungkin ya? Untuk yang persiapan yang benar-benar matangnya gitu ya, 1 bulan sepertinya Mas. Jadi memang apa ya, tim mepet-mepet mungkin ya kita ini ya. Jadi kayak kalau iya persiapan untuk narinya sendiri kan 3 bulan itu tadi. Cuman kalau untuk persiapan yang benar-benar matangnya buat ini, buat buat kostum, buat menghubungi orang tuanya itu 1 bulan sepertinya ya. 1 bulan. Nampaknya di Sanggar Prameswari ini menerapkan sistem hamin Iya, mepet ya. Hamin mepet. Hamin mepet ya. Tapi memang kalau misalnya jarak-jarak seperti ini memang biasanya lebih Lebih banyak terlaksana ya, lebih terlaksana kayaknya, iya. ya. Jadi nggak molor-molor Iya, waktu. betul, nggak Tapi wacana. ya ini juga ya. Soalnya memang latihannya udah banyak Iya, banget ya. latihannya udah 3 bulan anggapannya kita ambil di 4 kali Iya. 4 kali ya. 4 kali 4 kali 4 kali. Jadi langsung kan. Ya ini luar biasa banget ya. Iya, luar biasa. Kayaknya aku harus gabung ya di Sanggar Prameswari ini ya. Boleh. Ikut kategori ini. Kategori apa ini? Oh, ada berapa kategori kalau di sana? 3. 3. Jadi di kategori ini ada kategori A, B, C. Untuk Kalau A, A nanti TK sama kelas 1 itu sudah beberapa kelompok, misalnya ada 3 kelompok. Kemudian di kategori B itu SD dari kelas 2 sampai kelas 5. Nanti untuk SMP sama kelas 6 itu di kategori C. Oke. Kalau misalnya aku mau ikut tarinya tari semut, berarti aku ikut yang mana ini? Kalau semua di A, tapi untuk usianya di D mungkin ya, Iya. dewasa. Apakah ada kostum tari semut sebesar saya? Nanti kita coba tanya langsung sama tim dari Prameswari ya. Oke, next. Aku mau tanya lagi dong buat kakaknya. Setiap sanggar mempunyai ciri khasnya masing-masing. Kalau Prameswari yang menjadi ciri khasnya apa? Mungkin ada suatu ikonnya, atau mungkin ada tarian khusus yang hanya dimiliki oleh Prameswari aja. Oke, baik, kami dari tim Sanggar ini sudah mempunyai beberapa karya yang memang kami garap sendiri. Contohnya itu dari Jaran Tebok, itu menginspirasi dari permainan tradisional zaman dulu. Zaman dulu kan tarian jaranan itu kan dari pelepah pisang. Nah, itu kami terinspirasi dari itu karena memang permainan sudah punah, jadi kami mengambil tarian itu. Kemudian ada tarian Rengganis Bumi Aji yang baru ini kami garap. Ini menceritakan tentang wilayah Bumi Aji, khususnya di daerah Punten yang memang banyak sekali potensi di bidang pertanian. Kemudian juga ada tari Tirta Aji, itu juga tarian kami. Itu tarian yang menceritakan tentang air, di mana di Kota Batu ini mempunyai sumber mata air yang cukup melimpah. Seperti itu. Rengganis Bumi Aji, Tirta kemudian Aji, Tirta Aji sama Jaran Tebok. Jaran Tebok. Kalau misalnya Bumi Aji berarti yang dikenalkan yang daerah Bumi Aji ya, potensi Ya. pertaniannya. Kalau Bumi Aji Kurang berarti lebih apa? seperti Bunga-bunga ya? Bunga ya?
ada jeruk, ada Jeruk, apel, kemudian apel. ada bunga juga. Berarti ini kok tariannya juga, konsepnya juga nanti nunjukin bahwa oh di sinilah bumi aja Iya. ada banyak sekali Potensi wisata, pertaniannya. iya, benar. Oke ya. Selain itu tadi ada yang namanya Tirta Aji, tentang air. Tentang Ya. air. Kalau yang Jaran Debok berarti memang kita Permainan. mengingatkan kembali ya filosofinya, kita flashback zaman dulu. Ini kalau dulu waktu aku kecil, Mbak Putri kecil juga jaranan gitu juga. Alhamdulillahnya enggak. Boleh Soalnya ya? saya belum menemui itu. Oh Iya. iya, ya alhamdulillah berarti dulu belum ketemu sama jaranannya ya. Kalau mungkin kalau saya Mbak Putri nanya sama saya dulunya saya ngapain, saya nggak ngapa-ngapain ya. Saya baru gabung sini, kita coba bandeng berot aja. Oh, iya. Ya. Itu lebih banyak diminati. Oke, next pertanyaan nih buat tetangga Prameswari ya. Dari tarian-tarian yang akan kita tampilkan hari ini, satu tarian yang mungkin paling berkesan buat Sanggar Prameswari yang menunjukkan bahwa aku bangga banget bisa nariin ini, aku bisa bangga banget bisa nunjukin ini ke masyarakat luas. Itu tarian apa? Baik, untuk tarian sebenarnya kami karya yang memang kami garap sendiri, benar-benar dari musik, dari gerakan, dari kostum itu yang benar-benar kami kerjakan sendiri, itu kami sangat bangga. Misalnya dibawakan tariannya oleh anak-anak, entah itu di acara lomba ataupun pentas, itu kami merasa banget dan sangat terharu. Ternyata kami juga bisa membuat sebuah karya tari yang bisa dibawakan oleh anak-anak seperti itu. Oke, jadi hampir semua tariannya yang digarap langsung oleh Iya. tim Prameswari merupakan tarian yang berkesan, Sangat berkesan. sangat berkesan. Karena prosesnya itu luar biasa. Benar banget. Nah, gini nih Mbak Putri ya. Iya. Kalau misalnya nih ya, aku bukan tim dari Prameswari, tapi Iya. aku pengen nariin misalnya tari Tirta Aji. Oke. Itu aku harus hubungi mbaknya dulu atau gimana? Menurut saya sih iya, karena memang itu memang belum dihak patenkan, tapi itu karya kami. Kalau misalnya kami ada yang mau membawakan, mungkin paling tidak izin seperti itu. Meskipun musiknya juga kita yang buat, paling tidak yang mau membawakan harus izin terlebih dahulu. Jadi harus ada izin dulu teman-teman ya. Jangan sampai kita kena copyright ya kayak gitu ya. Iya, benar. Jadi ya ini kan lagi marak banget tuh, kayak kemarin kan di TikTok viral tuh ya, kayak dari SMP mana buat tarian ini, Iya. ternyata waktu pentas ini dipakai SMP lain. Iya. Ternyata kan dibilang oh plagiat. Jadi untuk menghindari hal tersebut buat teman-teman spektakuler people ya, yang mungkin aku mau nari Rengganis Bumi Aji, aku mau menari Tirta Aji ya, silakan langsung hubungi aja tim dari Prameswari Prameswari. untuk minta izin terlebih Iya, dahulu. Oke ya, gak kerasa banget nih teman-teman ya, semua pertanyaan sudah dijawab dengan lancar ya. Tentunya harapannya apa nih Mbak buat acara kita malam nanti tanggal 4-nya, harapannya seperti apa? Tasya, harapannya oke. Kalau dari aku sendiri, harapannya bisa lancar, kemudian Amin. sukses, tidak ada kendala sama sekali, kemudian bisa menghibur juga pengunjung-pengunjung yang dari BNS menuju ke food court juga. Wow, jadi ya Menambahkan, Mas? boleh silakan. Dari Gebiar ini kami ngambil memang di PNS biar kami Sanggar Tari Prameswari bisa lebih dikenal, tidak hanya di lokal ataupun di sekitar kita di Batu, tapi nanti bisa kita ke nasional ataupun ke internasional. Oke, kita aminkan bersama Amin. ya untuk Sanggar Prameswarinya. Tentunya bisa jadi kesan yang baik buat Prameswari sendiri ya, Sanggar Prameswari, dan juga buat area Batunes Spektakuler. Oke nih yang spektakuler people ya, ternyata tanya jawabnya sama Mbak Putri, sama Mbak Tia, sama Mbak Tasya ini sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin menyaksikan uji atau ajang ya untuk memberikan seninya, untuk mempertunjukkan seni tarinya dari Sanggar Prameswari, bisa langsung aja datang ke area Food Garden Batunes Spektakuler pada tanggal 4 Oktober, tepatnya hari Sabtu ya. Malam minggu kamu bakal seru banget bisa datang ke area Food Garden ya untuk menyaksikan persembahan mahakarya dari Sanggar Prameswari ya. Dan tentunya sekali lagi ya buat teman-teman yang udah join, jangan lupa like, comment, subscribe ya buat channel kita yang satu ini. Kita akan kembali lagi nanti ya bersama dengan bincang-bincang seru lainnya dengan narasumber-narasumber yang tentunya berbeda, yang mana biasanya mereka yang akan buat event di Batunes Spektakuler. Dan akhirnya saya dan juga dari Sanggar Prameswari pamit undur diri. Kami ucapkan selamat sore teman-teman.